Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ina Nurrohmah dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas pertemuan pertama di bab pertama dalam komunikasi bisnis, yaitu bagaimana kita memahami komunikasi bisnis. Dalam pembelajaran kali ini, kita harus mengetahui dahulu kenapa kita harus mempelajari komunikasi bisnis. Yang pertama, kita mampu membedakan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kedua, mampu menjelaskan terjadinya proses komunikasi. Ketiga, mampu mengidentifikasi sebab-sebab munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi. Dan keempat, mampu menjelaskan cara untuk memperbaiki komunikasi serta fungsi dan bentuk komunikasi organisasi. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, yang pertama adalah kita harus memahami apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui suatu sistem, baik melalui simbol, sinyal, maupun perilaku, serta tindakan. Sedangkan komunikasi bisnis di sini adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik itu komunikasi verbal yang dinyatakan dengan bentuk tulisan, yang dinyatakan dalam bentuk pendengaran, kita mengucapkan, kita melihat dan sebagainya, serta komunikasi nonverbal, yaitu dalam bahasa gerak tubuh kita. Selanjutnya adalah terkait dengan komunikasi. Kita tahu bersama bahwasannya orang dalam komunikasi itu disebut sebagai komunikator. Sehingga bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh sang pemberi informasi itu bisa diterima oleh sang penerima, sehingga bisa dijalankan dalam aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi seperti yang tadi dibahas di depan adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah di sini komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui satu, tulisan, dua, secara lisan, tiga, kita mendengarkan, kita membaca, kita presentasi, menonton televisi, atau media-media yang lain. Sedangkan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan gerakan tubuh kita. Salah satu saya contohkan di sini adalah kita menggertakkan gigi. Nah, ini salah satu contoh ketika ini menunjukkan kemarahan. Atau boleh jadi mengerutkan dahi yang itu sedang berpikir keras gitu ya. Atau yang ketiga, tangan mengepal, itu menunjukkan penuh percaya diri kita. Sehingga dalam dunia bisnis, dalam komunikasi bisnis, keduanya itu sangat berkaitan. Karena memang kita juga butuh yang namanya kita mendengarkan, kita menulis, tapi juga kadang memang kita perlu dengan bahasa-bahasa isyarat yang itu menandakan ini loh maksud saya menyampaikan sesuatu. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini pentingnya komunikasi nonverbal. Satu, komunikasi nonverbal itu sering terjadi tidak terencana atau kurang terstruktur dengan baik, sehingga mempengaruhi pengaruh besar. Mas, kok gitu lagi? Oke. Pentingnya komunikasi nonverbal, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah dalam komunikasi nonverbal sering tidak terencana. Pentingnya komunikasi nonverbal di sini yang pertama, komunikasi nonverbal sering tidak terencana atau kurang terstruktur karena biasanya terjadi secara tiba-tiba. Dan yang kedua, kebaikan komunikasi ini adalah kesahihannya atau reliabilitas karena tingginya tingkat kepercayaan terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan dengan bahasa isyarat. Jadi saya bisa menggambarkan dengan bahasa komunikasi nonverbal ini biasanya orang itu lebih menyukai karena dengan kita mengaplikasikan dengan gerak kita, dengan bahasa kita, dengan mimik kita, sehingga orang itu tidak hanya sekedar kita berbicara, kita mendengarkan, tapi juga action kita.
tapi dengan bagaimana kita mampu menjalankannya dengan bahasa-bahasa isyarat yang sudah kita bahas di depan tadi. Selain itu, arti pentingnya dari komunikasi nonverbal ini karena sifatnya yang efisien. Jadi tidak butuh waktu, tenaga yang mungkin terlalu banyak karena memang secara spontan tiba-tiba untuk mengungkapkan ini. Nah, baik itu senang, baik itu benci, ataupun komunikasi-komunikasi yang kita lakukan lewat bahasa nonverbal ini. Selanjutnya, tindakan seseorang cenderung lebih diperhatikan dari kata-katanya yang saya katakan tadi di depan. Jadi action kita itu biasanya lebih diperhatikan dari kata-kata kita atau mungkin lewat tulisan kita, dari kita mendengarkan. Sehingga di sini bagaimana kolaborasi antara komunikasi verbal dan nonverbal itu bisa saling menyatukan. Sehingga bagaimana seseorang antara kita mendengarkan, kita menulis dengan kita mungkin bahasa isyarat itu bisa kita gunakan berkolaborasi sehingga menghasilkan suatu apa yang kita rencanakan atau tujuan dari rencana bisnis kita. Selanjutnya di sini tujuan komunikasi nonverbal yang pertama menurut John F. Thiel dan Courtland Bovee yang pertama adalah menyediakan atau memberi informasi. Yang kedua, mengatur alur suatu percakapan. Ketiga, mengekspresikan emosi kita. Yang keempat, memberikan sifat, melengkapi, menentang, mengembangkan pesan-pesan verbal, serta mengendalikan atau mempengaruhi orang lain dan mempermudah tugas-tugas khusus. Contohnya ketika kita berolahraga, nggak mungkin dengan bahasa verbal, tapi juga dengan bahasa nonverbal kita. Selanjutnya di sini adalah berbagai jenis komunikasi nonverbal seperti yang saya bahas tadi di depan, bisa dengan ekspresi wajah kita, gerakan isyarat kita, karakteristik suara kita, penampilan kita, ataupun yang lainnya yang bisa menandakan seseorang itu melakukan suatu peringatan atau suatu ajakan dan sebagainya. Proses komunikasi di sini yang pertama adalah pengirim mempunyai gagasan, jadi mempunyai ide. Yang kedua, pengirim mengubah gagasan itu menjadi suatu pesan, sehingga bagaimana bisa difahami. Ketiga, pengirim mengirimkan pesan, baik itu melalui komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal kepada si penerima tersebut. Keempat, penerima menerima pesan dari sang pengirim pesan. Kelima, penerima menginterpretasikan pesan, sehingga bagaimana bisa mengaplikasikannya, bisa bereaksi, bisa bekerja sama, menyerap, memahami, dan terakhir adalah bisa penerima bisa mengirimkan umpan balik, feedback. Ketika sepakat, ayo kita lakukan apa? Ketika ada masukan, masukannya apa? Sehingga bisa saling bertukar pikiran. Ini adalah fase proses komunikasi seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Dan pastinya dalam komunikasi ini pasti ada hambatan-hambatan yang kita akan temui. Yang pertama, mungkin dalam masalah penyampaian pesan. Yang kedua, dalam menerima pesan. Yang ketiga, dalam menafsirkan pesan. Karena boleh jadi perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, bahasa, tingkat pendidikan itu juga akan mempengaruhi. Sehingga dalam komunikasi ini bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang tepat, dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak bertele-tele sehingga sang penerima pesan itu bisa menerima apa maksud dari sang pemberi pesan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan pedoman efektif mengatasi hambatan dan memperbaiki keterampilan komunikasi. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memelihara iklim komunikasi terbuka. Jadi bagaimana keterbukaan itu sangat penting ya dalam proses komunikasi bisnis di sini. Yang kedua, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Jadi tetap mengedepankan etika. Yang ketiga, memahami kesulitan dalam komunikasi antar budaya, bisa saling memahami perbedaan. Selanjutnya, menggunakan pendekatan komunikasi yang terpusat pada penerima, jadi fokus dengan sang penerima pesan tersebut,
menggunakan teknologi secara bijaksana, serta menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien, tidak bertele-tele seperti yang saya katakan di depan tadi. Selanjutnya, penyampaian pesan yang lemah. Jadi biasanya banyak kendala-kendala yang kita hadapi ketika kita berkomunikasi. Salah satunya di sini adalah penyampaian yang lemah terkait dengan komunikasi. Nah, sehingga bagaimana dalam permasalahan-permasalahan itu tadi kita bisa memilih media yang tepat, saluran komunikasi yang tepat, bagaimana bisa fokus terkait dengan sang penerima pesan. Jadi jangan sampai ketika kita menyampaikan pesan satu itu belum selesai berganti ke pesan yang lain, ke orang lain, sehingga itu nanti akan bercampur aduk. Dalam pembahasan kita kali ini terkait dengan memahami komunikasi bisnis ini, ternyata intinya adalah di sini dalam dunia bisnis itu kita tidak terlepas dengan yang namanya komunikasi. Kalau mungkin atasan boleh jadi komunikasi dengan bawahan kita atau mungkin rekan kerja kita kalau mungkin kita sebagai bawahan, sebagai karyawan. Dan setiap hari kita tidak terlepas dengan itu, di rumah juga seperti itu, di dalam masyarakat juga seperti itu, sehingga bagaimana komunikasi itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang kedua ringkasan dalam bab ini adalah kita mengetahui ada dua bentuk komunikasi yang saya jelaskan di depan tadi, yaitu verbal dan non-verbal. Bagaimana menggabungkan kedua hal ini untuk kita berkomunikasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, dalam proses komunikasi ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita mempunyai ide, lalu ide itu kita rubah menjadi gagasan, menjadi suatu pesan. Yang ketiga, menyampaikan pesan kepada sang penerima pesan. Yang keempat, penerima pesan menerima pesan dari kita. Yang kelima, menafsirkan pesan. Dan terakhir adalah respon atau umpan balik kedua belah pihak. Sehingga masalah hambatan dalam komunikasi itu dapat diatasi dengan memperhatikan banyak faktor. Kita melihat lawan bicara kita siapa, penyampaian kredibilitasnya seperti apa, pengirim pesan, dan kemampuan mengendalikan pesan seperti apa. Jadi kalau bahasa orang dahulu itu berbicaralah sesuai dengan ya bahasa kaumnya, disesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Mungkin itu ya sedikit pembahasan terkait dengan bab pertama dalam komunikasi bisnis, yaitu kita memahami apa itu komunikasi bisnis. Ya mungkin itu saja dari saya, nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab di forum LMS. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.